Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukmul 'adl wa sunnatihir rusul wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman, Islam dan ihsan sehingga kita hadir pada tempat yang mubarak ini untuk menunaikan pelaksanaan ibadah Jumat, di mana ibadah ini adalah merupakan ibadah khusus yang kita laksanakan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan pada kali ini menjadi ibadah Jumat yang terbaik dari sekian banyak ibadah Jumat yang kita laksanakan, sehingga bisa menjadi asbab untuk kita mendapatkan keselamatan, baik mendapatkan rahmat Allah maupun mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah Jumat ini menjadi istimewa? Karena rangkaian ibadah yang mestinya kita laksanakan untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, "Igsilu qablal Jum'ah." Mandilah kalian sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kenapa mandi ini menjadi penting? Karena orang yang melaksanakan mandi sunnah Jumat dengan melakukan tata caranya yang sempurna, maka air yang dia gunakan untuk mandi itu kelak menjadi pemadam api neraka di yaumil akhir. Itulah sehingga kita dianjurkan untuk melaksanakan mandi sunnah Jumat setiap hendak melaksanakan sholat Jumat. Mandi ini boleh saja dikerjakan di waktu pagi, boleh dikerjakan mungkin di waktu duha, dan juga boleh dikerjakan menjelang masuknya waktu Jumat. Akan tetapi hal lain yang kemudian Rasulullah sampaikan, siapa yang mandi sempurna untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian mengambil pakaian yang bagus dan menggunakan wewangian, kemudian berjalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian masuk ke dalam masjid untuk duduk tenang mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, kemudian menyempurnakan sholatnya 2 rakaat, maka dari Allah setiap satu langkah kakinya dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan melaksanakan puasa sunnah dan salat malam selama 1 tahun penuh. Itulah sehingga kita dianjurkan untuk menunaikan salat Jumat bagi yang mampu berjalan kaki. Kita berjalan kaki, tidak usah menggunakan kendaraan. Ada beberapa ibadah yang memang dianjurkan untuk berjalan kaki dalam menunaikan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah mengantar jenazah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Dan yang keempat adalah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Selama kita masih mampu berjalan, silahkan berjalan kaki. Bahkan Nabi sunnahkan, lewatilah jalan yang lain dari yang kau lewati ketika engkau berangkat. Ketika engkau berangkat dengan jalan yang satu, kemudian pilih jalan lain untuk kembali, supaya kelak banyak yang menjadi saksi dan banyak malaikat yang menjadi saksi kelak di yaumil akhir.
dan sekaligus semua jalanan yang telah kau injak ketika engkau melaksanakan ibadah kelak akan menangis di hadapan Allah ketika engkau wafat karena tidak engkau tempati lagi untuk melakukan kebaikan. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah Jumat ini kalau kita ingin melihat nilai-nilai pahala yang terkandung di dalamnya, maka dari situlah kenapa Rasulullah mengatakan, sekiranya umatmu mengetahui fadilah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah Jumat, maka ketika mereka tidak mampu berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka dia akan merangkak untuk menunaikannya. Ketika kita tidak mampu merangkak kata Nabi, maka dia akan membayar orang supaya membawanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena begitu besar nilai pahala yang terkandung di dalamnya. Bayangkan saja ketika kita melangkah dari rumah sampai ke masjid ini dengan 100 langkah, berarti sekali melaksanakan sholat Jumat itu sama nilainya dengan kita melaksanakan sholat dan puasa sunnah selama 100 tahun lamanya. Inilah yang dimaksud dengan orang yang pendek umurnya tapi berkah. Mungkin hanya kita mendapati 100 kali Jumat, akan tetapi umur kita dihitung dengan 10.000 tahun. Kenapa? Karena langkah kaki kita menuju masjid yang dihitung pada hari Jumat adalah ibadah sempurna di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Olehnya itu saya mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian, mari kita bersemangat ketika masuk hari Jumat. Jangan kita hanya datang ke masjid kemudian tidak menyempurnakan sholat Jumat. Karena seluruh ulama-ulama fuqaha mengatakan bahwa orang yang tidak mengikuti khutbah Jumat dengan sempurna atau berbicara ketika khatib naik di atas mimbar, dihukumi tidak ada pahala Jumat baginya. Itulah sehingga kenapa khatib ini dianjurkan untuk memendekkan khutbahnya di hari Jumat, agar semua orang merasa tidak bosan dan juga tidak tertidur, sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika ada khatib yang khutbahnya panjang menyebabkan jamaahnya tertidur, bukan orang tidur yang itu berdosa, sebenarnya khatibnya, karena dia melanggar sunnah Nabi sehingga menyebabkan orang tertidur dalam melaksanakan ibadah itu. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa ulama kita menganjurkan, bahkan Rasulullah mengatakan sebaiknya khutbah itu lebih pendek dan sholatnya yang agak panjang. Kenapa? Karena sholat di hari Jumat itu adalah memberikan nilai pahala yang besar. Malaikat yang bertawaf di atas sana mendoakan umatnya Rasulullah yang melaksanakan sholat Jumat. Inilah sehingga kenapa para nabi meminta hari Jumat ini. Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah berkali-kali agar hari Jumat ini diberikan kepadanya, tapi Allah tidak memberikan kepadanya. Nabiullah Isa alaihissalam meminta kepada Allah supaya hari Jumat juga diberikan kepadanya, tapi Allah tidak memberikan kepada umatnya Nabi Musa. Itulah sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah, jika engkau tidak menghadiahkan kepadaku hari Jumat, maka aku mohon kepadamu izinkan aku melaksanakan sholat Jumat walau hanya sekali. Itulah sehingga di akhir zaman kelak Nabi Isa akan turun. Dalam riwayat dikatakan yansilu Isa min Maryam min manaratil bayda. Nabi Isa akan turun di manaratil bayda di yaumil Jumat pada hari Jumat dan akan melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Di agama Nasrani dikenal dengan Jumat Agung, karena itu hari Jumat kala akan turun Nabi Isa ke muka bumi ini dan akan bersama Imam Mahdi melaksanakan sholat Jumat. Nabi Isa saja yang sudah dijamin keselamatannya, yang memiliki pahala yang begitu besar, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kepingin melaksanakan sholat Jumat, apatah lagi kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak kesalahan dan belum ada jaminan. Mestinya kita lebih semangat untuk melaksanakan sholat Jumat, karena sholat ini hanya sekali dalam satu pekannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 kali, maka dia kafir. Artinya apa? Orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat ini dihukumi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر فيه بنفسه وزن بالملائكة قدسه وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا محمد